Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andriansah dengan NIM 2002-11024 Universitas Al-Heriah semester 3. Slide selanjutnya. A. Probability sampling. 1. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel yang sesuai. 2. Tentukan kerangka sampel yang sesuai. 3. Pilih sampel kita dan memulai survei. Jadi yang ketiga ini kita pilih sampel yang kita akan survei, lalu kita mulai menyurvei sampel tersebut. Di sini ada beberapa ahli yang mengutarakan tentang probability sampling ini. Salah satunya Sugiono. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi anggota populasi itu adalah unsur anggota populasi mempunyai hak dipilih menjadi sampel. Slide selanjutnya. Menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya penelitian telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Jadi dalam menentukan probabilitas ini, idealnya penelitian telah memenuhi beberapa syarat yang harus sesuai gitu kan. 1. Diketahui besarnya populasi induk. B. Besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. C. Setiap unsur atau kelompok unsur harus memilih peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi yang A ini diketahui besarnya populasi induk itu. Jadi kita tuh harus tahu terlebih dahulu populasi induk itu berapa. Dan yang B ini besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. Jadi kita harus tahu nih seberapa besar sampel yang diinginkan oleh kita, dan kita harus ditentukan juga oleh kita. Dan C ini adalah memiliki peluang yang sama. Jadi setiap sampel itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan bahan sampel tersebut. Slide selanjutnya. Cluster sampling. Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam outsider kelompok heterogenitas. Dalam kelompok, jika ada beberapa kelompok dan homogenitas antar kelompok, sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hak ketetapan serta tidak umum. Jadi elemen-elemen populasi dibagi ke outsider ini lebih murah tapi tidak efisien dalam hak ketetapan serta tidak umum gitu. Slide selanjutnya. Systematical sampling dibagi ke beberapa bagian ya. Salah satunya 1. Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval setiap elemen dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampling yang pada setiap jarak internal yang tertentu. Jadi dimulainya sampling ini secara random dan selanjutnya dipilih sampling yang pada setiap jarak internal yang tertentu. 2. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Jadi yang harus diperhatikan oleh si peneliti ini adalah daftar semua populasi yang akan dia teliti. Yang ketiga, sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Jadi sampling ini bisa dilakukan dengan sangat cepat dan menghemat biaya, tapi dapat menimbulkan bias lagi. Itu sisi negatifnya. Slide selanjutnya. Teknik sampling random dibagi menjadi 4 bagian. 1. Sample random sampling. 2. Stratified sampling. Yang ketiga, cluster sampling. Yang keempat, systematical sampling. Jadi teknik sampling random ini dibagi menjadi 4 bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya sample random sampling dibagi 5, yaitu 1. Teknik sampling acara acak. 2. Anggota populasi dianggap homogen. 3. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. 4. Sampling memiliki bias terkecil dan generalisasi tertinggi. 5. Banyak digunakan dalam penelitian. Jadi sampel random sampling ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian. Slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah sampel probabilitas.
Satu, pilih populasi yang kita minati dengan hati-hati. Jadi kita harus memilih populasi yang kita minati dengan hati-hati. Yang kedua, tentukan kerangka sampel yang sesuai. Jadi kita harus menentukan kerangka sampel yang sesuai yang akan kita survei. Yang ketiga, pilih sampel kita dan mulai survei. Jadi kita harus memilih sampel yang akan kita survei dan kita harus segera mungkin memulai survei tersebut. Selanjutnya, kekurangan pengambilan sampel probabilitas. 1. Pengambilan sampel cluster. 2. Pengambilan sampel acak sederhana. Yang ketiga, pengambilan sampel sistematis. Yang keempat, pengambilan sampel acak bertingkat. Baik, setelah saya menyebutkan kekurangan dari sampel probabilitas tadi, saat ini lanjut dengan kelebihan pengambilan sampel probabilitas. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan juga ya. 1. Pengambilan sampel cluster. 2. Pengambilan sampel acak sederhana. 3. Pengamanan sampel sistematis. 4. Pengambilan sampel acak bertingkat. Jadi pengambilan sampel ini secara acak dan sederhana. Yang 3 adalah pengamanan sampel sistematis. Jadi pengamanan sampel ini secara sistematis. Yang keempat, pengambilan acak dan bertingkat. Jadi pengambilan sampel ini secara acak tapi bertingkat kayak berurutan begitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.